Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Sebelumnya saya akan memperkenalkan fasilitator saya, Bapak Rasmadan Najamuddin, pengajar praktik saya, Ibu Puji Lestari, dan saya sendiri, Yusrina, calon guru penggerak angkatan 10. Untuk merumuskan visi guru penggerak, dapat digunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan metode Bagja, di mana Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Kita bahas satu persatu. B. Buat pertanyaan utama, di mana berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Kemudian A. Ambil pelajaran, yaitu memandu bagaimanakah pelajaran positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pelajaran. Kemudian G. Gali mimpi, berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan nanti telah terwujud. Kemudian J. Jabarkan rencana, yaitu mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir A. Atur eksekusi, mengatur transformasi rencana menjadi nyata. Itulah tahapan-tahapan dari Bagja. Adapun visi guru penggerak dari saya adalah mewujudkan kepemimpinan murid yang mengedepankan kreativitas sesuai profil pelajar Pancasila. Dengan prakarsa perubahan, yaitu menumbuhkan kreativitas murid dalam pembelajaran. Adapun tahapan-tahapan Bagja dari visi dan prakarsa perubahan yang telah saya buat ada. Yang pertama, B. Buat pertanyaan utama. Akan muncul satu pertanyaan, apa yang harus dilakukan untuk menciptakan kreativitas murid dalam pembelajaran? Maka tindakan yang akan dilakukan, yang pertama berkolaborasi dengan sesama guru untuk berbagi ide dan pengalaman dalam menggunakan aplikasi media pembelajaran. Yang kedua, menggunakan teknologi dengan alat bantu digital. Kemudian A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul, pertama, langkah-langkah apa saja yang dilakukan untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif? Tindakan yang perlu dilakukan, yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan siswa, tantangan pembelajaran, dan masalah yang perlu diatasi untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif. Pertanyaan kedua yang muncul, bagaimana cara guru melakukan inovasi dalam pembelajaran? Tindakan yang perlu dilakukan, mengeksplorasi tren, praktik, dan riset terkini dalam pembelajaran kreatif. Kemudian yang ketiga, gali mimpi. Pertanyaan yang akan muncul, apakah pembelajaran yang menarik dan kreatif bagi murid sudah tercapai? Tindakan yang perlu dilakukan, melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pertanyaan kedua yang muncul, bagaimana perasaan murid ketika saya berinovasi dalam pembelajaran? Terus belajar dan tingkatkan pengetahuan sebagai seorang pendidik. Ketiga, apa saja hal-hal baru yang bisa dilakukan setelah menciptakan pembelajaran kreatif di dalam kelas? Tindakan yang akan dilakukan, berkolaborasi dengan rekan sejawat,
untuk konsisten menggunakan pembelajaran yang kreatif tersebut. Kemudian, yang berikutnya, J. Jabarkan rencana. Akan timbul dua pertanyaan. Yang pertama, apa langkah-langkah konkret yang perlu diambil untuk merencanakan dan melaksanakan pembelajaran kreatif? Tindakan yang perlu dilakukan adalah melakukan survei atau wawancara dengan siswa dan rekan pendidik. Kemudian muncul pertanyaan kedua, bagaimana saya dapat mengukur kehadiran dan dampak dari inovasi pembelajaran ini? Tindakan yang perlu dilakukan, mengevaluasi rencana dan tindakan yang telah dilakukan. Kemudian tahapan yang terakhir dari visi saya adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan rencana ini? Ya otomatis kepala sekolah, rekan guru, orang tua, dan sekaligus nantinya akan berdiskusi dan berkolaborasi dengan mereka. Pertanyaan kedua yang muncul, bagaimana saya dapat memastikan bahwa pembelajaran kreatif itu relevan dan berhubungan dengan kebutuhan murid? Tindakan yang perlu dilakukan ya jelas mengidentifikasi kebutuhan murid untuk merancang rencana yang sesuai. Demikianlah tahapan Bagja berdasarkan visi dan prakarsa perubahan yang telah saya buat. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua ke depannya dalam menentukan visi guru penggerak. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.